siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kitab Ezra pasalnya yang kelima dan Kitab Ezra pasalnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk meminta hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memampukan kami untuk melewati pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari. Tuhan, kami bersyukur atas berkat anugerah kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Dan pada malam ini Bapa, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dari Kitab Ezra pasal ke-5 dan Kitab Ezra pasal ke-6 hingga ayat yang ke-12. Dengan judul perikop, pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-ngamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapisi dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim,
yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat yang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula, telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa
yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan sama. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita bisa lihat di sini bagaimana Allah tetap setia pada janjinya. Apa yang sudah Allah bentuk di awal, tentunya akan dipeliharanya. Walaupun terkadang di dalam perjalanan bangsa Israel tidak taat pada Allah. Begitu besar kasih Allah kepada orang Israel sehingga Allah membebaskan mereka dari Nebukadnezar. Oleh sebab itu, baiklah kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena pada malam ini lewat pembacaan firman Tuhan kami boleh diteguhkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dikala kesulitan datang, Engkau tetap menjaga kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dalam menjalani kehidupan ini dengan bergantung dan bersandar hanya kepada Engkau saja. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.